Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan Bang Gaudens dan pemirsa, kita akan mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya pembatasan sosial berskala besar ini bisa kita terapkan. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Pak Pandu, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Pandu, pembatasan sosial berskala besar sudah keluar aturan hukumnya. Peraturan Menkes sudah keluar Pak 3 April kemarin, dan ini harapannya bisa membantu memutus persebaran COVID-19 ini. Kalau menurut Anda dengan birokrasi yang ada, apakah segenap pemerintah itu bisa bergerak cepat Pak untuk memutuskan daerah mana yang akan PSBB, kemudian bagaimana penerapannya? Bagaimana Pak Pandu? Itu sangat bertentangan dengan keputusan Kepres nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Indonesia itu dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Jadi secara nasional tidak ada pembatasan wilayah administratif atau geografis lainnya. Jadi kemudian ada PP, ada Permenkes dan sebagainya itu potensial akan menimbulkan korban. Korban itu yang membuat kita adalah kita yang bersifat victimogenik. Seharusnya regulasi itu, apalagi dalam keadaan darurat ini, tidak berpotensial menimbulkan korban. Jadi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip adanya pembuatan regulasi. Maksudnya bagaimana Pak Pandu? Ada pertentangan antara sekian peraturan itu atau bagaimana maksudnya? Bisa dijelaskan Pak? Ya, misalnya Presiden sudah bilang bahwa Indonesia darurat kesehatan masyarakat. Ya kan? Itu artinya nasional. Ya kan, kemudian ditetapkan penetapan pembatasan sosial berskala besar. Skala besar itu sendiri tidak ada kata-kata wilayah. Itu masif nasional. Idenya di sana. Dan kemudian ada PP yang kemudian melakukan simplifikasi karena ngikutin undang-undang karantina yang memang tidak dirancang untuk mengatasi pandemi corona ini. COVID-19 ini. Sehingga kalau itu yang dipakai, itu regulasi yang dibuat dan turunannya sampai Permenkes, itu hanya menghambat, membuat birokrasi, jelimet, seakan-akan kita bukan di tengah wabah. Dan ini bertentangan dengan azas pembuatan regulasi yang harus menimbulkan mencegah terjadinya potensial korban yang lebih banyak. Jadi seharusnya menurut Anda bagaimana Pak Pandu? Ini kan pemerintah berusaha memberikan payung hukum kepada tindakan pemerintah daerah ataupun kementerian-kementerian yang harus memutuskan kondisi darurat ini. Menurut Anda sebaiknya bagaimana? Ya, seharusnya Presiden yang membuat impres. Membuat impres bahwa PSBB berlaku seluruh nasional dan langkah-langkahnya seperti ini. Dalam undang-undang otonomi, Pemda itu yang bertanggung jawab. Menteri bersifat hanya pembinaan dan pengawasan. Ini seakan-akan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada, di mana Pemda harus minta izin ke Menteri. Ini kan sangat bertentangan. Ini yang potensial regulasi-regulasi seperti ini tidak difikirkan, tidak dibuat. Seakan-akan kita ini tidak di tengah kedaruratan. Kita sudah menyatakan darurat. Nah, lakukanlah dengan semangat darurat, bukan dengan menghambat. Pak Pandu, kalau melihat isi dari aturan pemerintah ini kan Permenkes atau PP itu dikatakan bahwa pemerintah daerah yang mengajukan PSBB ini harus punya data Pak. Bukankah ini merupakan suatu langkah kehati-hatian ya, supaya kemudian tidak berdasarkan informasi yang mungkin belum sepenuhnya akurat, melakukan pembatasan itu kan bisa jadi efeknya tidak pas juga. Bagaimana menurut Anda Pak? Pak, virus itu sudah beredar di semua wilayah. Kemenkes yang punya datanya. Selama ini data itu sudah ada. Itu hanya administratif. Dibuat-buat. Dan itu kan sebenarnya tidak perlu. Kalau saya yang jadi Menkesnya, saya nyatakan seluruh Indonesia harus melakukan pembatasan sosial berskala besar. Bukan lagi harus diajukan, harus pakai data, harus ada tim. Tahu nggak Pak timnya yang dibuat oleh Kemenkes? Semua pejabat-pejabat yang sibuk
dan beberapa pensiunan pejabat yang diminta memutuskan. Berapa lama? Itu kan menciptakan birokrasi. Virus itu menyebar tidak lewat birokrasi, Pak. Iya, iya. Dan kita berkejaran dengan waktu di sini begitu ya Pak Pandu ya? Betul, kita sudah terlambat sebulan, 2 bulan, tapi kita membuat peraturan-peraturan yang memperlambat bahwa implementasi harus berjalan. Oke. Jadi kalau yang paling real Pak, yang paling konkret bisa dilaksanakan, usulan Pak Pandu tadi itu ya, Menteri Kesehatan mengatakan seluruh daerah di Indonesia harus menerapkan PSBB, itu yang paling real ya Pak? Iya, cabut semua PMK tadi, dibatalkan semua, dan membuat PMK yang menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia harus PSBB. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak Pandu sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita akan membahas pendapat ini dan juga nanti kami menantikan pendapat Anda, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, tadi kita mendengarkan Bang bagaimana ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan bahwa ada kesalahan ini soal kondisi darurat kalau dilihat dari peraturan Menkes nomor 9 tahun 2020 yang mensyaratkan beberapa persyaratan administrasi, itu kelihatannya Indonesia tidak dalam kondisi darurat. Anda melihatnya bagaimana Bang Gaudens? Ya mungkin bukan kesalahan ya, tetapi ada keinginan agar secepatnya ditetapkan sebagai begini, peraturan presiden atau Kepres itu, keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 itu kan sudah jelas mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Yeah. Nah, darurat kesehatan masyarakat itu artinya seluruh wilayah Indonesia itu dinyatakan darurat. Tetapi di dalam aturan teknisnya, yaitu peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 2020, hanya yang diatur itu adalah daerah-daerah yang sudah terpapar COVID-19. Oh. Ada 2 provinsi yang sampai saat ini bebas COVID-19 itu, yaitu NTT dan Gorontalo. Yeah. Pertanyaannya, apakah di NTT dan Gorontalo tidak dimungkinkan menerapkan PSBB untuk mencegah? Atau dengan kata lain, peraturan menteri itu mengejar COVID-19 bukan untuk mencegahnya. Oh, oke. Dan kalau kita melihat juga ada persyaratan administrasi, tadi betul ya Bang yang dikatakan Pak Pandu itu ya, bahwa memang agak susah begitu kalau pemerintah daerah mau mengajukan PSBB. Sebetulnya sih tidak susah ya, hanya saja ada persyaratan-persyaratan yang mestinya tidak perlu. Seperti persyaratan kejadian transmisi lokal, itu sampai generasi kedua dan ketiga. Untuk menentukan generasi kedua dan ketiga, untuk menentukan terjadinya COVID-19 lokal, itu kan membutuhkan laboratorium. Laboratorium itu adanya di Jakarta. Itu artinya waktu yang dibutuhkan itu sangat lama ya. Ya, baik. Baik Bang Gaudens, kita akan mendengarkan juga bagaimana pendapat dari masyarakat. Kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Yang pertama kita terhubung dengan Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus Luat, selamat pagi. Selamat pagi untuk Indonesia, selamat pagi Ibu Mulyana, Pak Gaudens. Menurut pendapat saya, memang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sudah wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran penularan virus COVID-19 ini di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun keputusan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, kita juga tidak bisa serta-merta mempersalahkan. Karena belum seluruh. Tetapi bagaimanapun, itu untuk mengantisipasi supaya jangan ikut-ikutan untuk tiba-tiba saja mau ikut kondisi gawat, darurat, atau bermasalah besar di setiap daerah. Memang kita tidak mau itu terjangkit seluruh. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Kami dari Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan,
juga sudah ada kena di sini. Oleh sebab itu tetap harus ditegakkan, melindungi, memberikan perlindungan kepada masyarakat, Baik. memberikan Baik, rasa baik. nyaman, teneraman bagi masyarakat untuk Oke. Republik Indonesia supaya kita terjauhi dari malapetaka virus Oke. COVID ini. Jangan remeh dengan ini, Pak. Terima Tuhan kasih Pak Yunus memberkati, Luat Tuhan di melindungi Tanjung Republik Selor, Kalimantan Indonesia. Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus Luat ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Bung Kloden, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Sehat ya Pak? Indonesia darurat kesehatan. Artinya ini udah darurat. Ini perang ini Pak. Kalau Iya. istilah darurat itu kan perang. Nah dalam ilmu perang itu harus ada perintah yang jelas, sederhana dan bisa dilakukan. Satu. Yang kedua, harus ada dislokasi. Musuh yang kuat itu di mana, yang tidak kuat di mana, ancamannya di mana. Nah ini yang episentrumnya itu di mana? Iya. Yang paling berbahaya. Nah itu harus digempur betul. Kalau perlu diambil alih oleh komandan. Iya. Nah yang tidak terserang dijaga, dibangkitkan semangatnya, kehati-hatiannya. Oke. Ya, ini yang harus dilakukan oleh komandan, dan dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pelaksana, dia adalah komandan, Pak. Jadi perintahnya harus jelas itu. Nggak boleh tidak jelas. Saya kira Kalau yang menurut Pak Nugroho yang tidak jelas di dalam Permenkes ini bagian mananya, Pak? begini, kalau dia sebagai komandan, dia pasti tahu daerah mana yang paling banyak penyakitnya. Iya. Sebab dia sebagai komandan harus dapat informasi. Jakarta paling banyak. Nah, ini daerah yang harus dijaga dan digembur penyakitnya. Oke. Nah, sedangkan yang lain dilindungi dengan pasukan yang tidak terlalu banyak. Iya. Artinya nggak mungkin dia nunggu DKI lapor. Sebenarnya datanya itu kan sudah ada di menteri. Jadi seharusnya pemerintah pusat yang semacam jemput bola begitu menurut Anda, Pak? Iya, dia harus tahu. Ini korbannya apa, penyakitnya apa, sebabnya apa, harus tahu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Ya, gini Mas, jumlah korban wabah virus corona COVID-19 di dunia saat ini terus meningkat, yaitu 1 juta atau 1,19 juta orang terinfeksi dan 64.580 orang meninggal. Dan negara yang paling banyak korban terinfeksi adalah Amerika Serikat mencapai 305.820 orang, sedang negara terbanyak korban meninggalnya adalah Italia mencapai 15.362 orang. Sekalipun negara Indonesia jumlah korbannya masih relatif rendah Mas dibanding negara-negara lain di dunia, yaitu 2.092 terinfeksi dan 191 meninggal dunia, namun hendaklah masyarakat lebih waspada dan disiplin di dalam penanggulangan COVID-19 tersebut, karena jumlah korban masih terus meningkat. Nah, begitu pula untuk pemerintah. Ketika Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia di dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19, yaitu dengan Kepres nomor 11 tahun 2020 sejak 31 Maret yang lalu, maka hendaknya Menteri Kesehatan, Kepala Daerah, dan lembaga-lembaga yang terkait segera untuk menerjemahkan dan menindaklanjuti dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tersebut. Nah, saat ini Mas, memang terasa sekali bahwa kepala daerah terkendala waktu terkait dengan administratif yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal daerah ini kan harus kerja cepat dan harus tepat dan berkejaran dengan waktu terkait dengan penyebaran wabah tersebut. Nah, kemudian begitu pula terkait dengan mudik. Mudik ini juga menjadi sebuah masalah antara daerah juga dengan pusat. Di mana sekarang ini pusat sudah membolehkan untuk mudik, akan tetapi ketentuan-ketentuan belum sepenuhnya. Solusinya apa Pak Bambang yang paling konkret bisa dilaksanakan usul Anda, Pak? Mestinya Kementerian Kesehatan ini sudah membuat kerangka kebijakan. Taruh kata, memang Kementerian Pusat sudah, pemerintah pusat sudah memperbolehkan untuk mudik, maka mudik itu harus benar-benar terdata dengan baik. Sehingga yang sudah terdata itu mestinya harus dikelompokkan dan kemudian dimudikkan.
Bukan Kalau kemudian soal sekarang PSBB ini, Pak Bambang, yang kita bahas sekarang soal PSBB, menurut Anda apakah memang pemerintah daerah harus mengajukan kepada Menteri Kesehatan begitu, Kementerian Kesehatan pemerintah pusat, atau memang Menteri Kesehatan saja menetapkan seluruhnya sebagai daerah yang harus melaksanakan PSBB? PSBB ini Kementerian Kesehatan ini kan sudah memiliki data-data di seluruh daerah provinsi maupun kabupaten kota, Mas. Bagaimana prosesnya, Pak? Ya. Sehingga prosesnya memang benar ketika daerah itu harus mengajukan, tetapi tidak perlu dengan ketentuan-ketentuan yang berbelit-belit seperti yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Syahrir di Jakarta. Pak Syahrir, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Yang pertama, silakan Pak Syahrir, singkat saya padat, sangat mengharapkan sekali jangan membuat pemerintah kita ini stres dan panik. Ya, kita boleh panik, tetapi pemerintah, presiden dalam hal ini dan gagasan Pajajaran tidak boleh panik dan stres. Ya, jadi kembali lagi mengenai Kepmens itu nomor 9 itu sebagai pemerintah daerah, sebagai kepala daerah yang kompetensinya tinggi, ya, di situ ada satu wilayah yang namanya diskresi. Diskresi itu satu wilayah di mana seorang kepala negara, kepala daerah, pemimpin itu, dia tidak boleh tidak mengatakan saya tidak mampu mengambil kebijakan. Disinilah untuk menguji kompetensi daripada seorang kepala daerah. Saya pernah mendapat pendidikan di lembaga tinggi komisi negara, ya, saya sebagai pejabat tinggi salah satu pemerintah menjalankan sekali. Jadi disinilah menunjukkan apakah pemerintah daerah itu kompetensinya tinggi atau tidak. Ya, sudah ada Kepres nomor 11 dan Kepmen, ya, dia tidak perlu menunggu lagi. Dia sekarang dia melahirkan kebijakan-kebijakan sendiri. Kebijakan itu lah mengukur apakah dia mampu atau tidak sebagai kepala daerah untuk mengatasi masalah daerahnya. Sembari menunggu daripada turunan daripada Kepmen tadi, ya. Tapi kalau dia hanya kembali mengeluh, kembali dia mengatakan pemerintah pusat salah, kembali mengatakan menunggu prosedur yang berbelit-belit, itu tidak benar. Sebagai seorang kepala daerah tidak boleh berkatakan begitu, ya. Dia harus mengambil satu sikap. Kalau perlu dia pertaruhkan jabatannya, andaikan sikapnya salah, andaikan keputusannya salah, kebijakannya salah, dia harus mundur. Dia harus mundur dari sebagai jabatan sebagai kepala gubernur, kepala pemerintahan daerah, kepala bupati atau ke wali kota. Jadi kembali lagi teman-teman, jangan membuat yang penting dalam PSBB itu, ya, PSBB itu paling penting sekali. Di situ dicerminkan, disampaikan apa pengecualian terhadap PSBB itu. Apakah seluruh daripada UKM itu kena? Ya, ingat lagi, ya, apa seluruh UKM itu kena, ya, apa tidak? Itu kembali lagi kita kepada pengecualiannya. Karena apa? Kita butuh usaha untuk mencari kehidupan. Jadi mungkin saja UKM. Baik, kita sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih Pak Syahrir di Jakarta untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita akan membahas pendapat para pemirsa, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi para pemirsa agak berbeda-beda ya pendapatnya. Tadi Pak Nugroho mengatakan sebetulnya kalau kita ibaratkan ini perang melawan COVID-19, maka perintah itu dari komandan, mungkin dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, harusnya sederhana, jelas, dan bisa dieksekusi dengan mudah. Bagaimana Bang? Ya, kita berharap bahwa dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 2020 itu tidak ada lagi persoalan di dalam penerapannya. Tetapi yang perlu dipikirkan bagaimana untuk daerah-daerah yang berdekatan. Katakanlah epicentrum COVID-19 itu kan ada di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kalau cuma Jakarta yang mengusulkan PSBB, bagaimana dengan Jawa Barat dan Banten? Disitulah perannya, mestinya peran Menteri Kesehatan itu harus nampak di situ. Kemudian di dalam peraturan itu kan penerapan PSBB itu dalam satu wilayah. Kita tahu bahwa negara ini negara kepulauan. Bagaimana misalnya kalau di suatu daerah kepulauan hanya di satu pulau yang terjadi epicentrumnya, apakah seluruh wilayah di dalam pulau itu ditetapkan sebagai wilayah PSBB? Nah, mestinya kreativitas di dalam pelaksanaan penerapan PSBB ini harus betul-betul dikerjakan di lapangan. Kita tahu bahwa tiga kata kunci dalam PSBB itu sudah dilakukan. Yang pertama itu bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Tiga itu sudah dilakukan jauh sebelum peraturan Menteri Kesehatan itu keluar. Tinggal yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana mengatur misalnya di dalam kesehatan sosial.
juga di dalam moda transportasi. Moda transportasi ini memang mesti secepatnya diatur. Ambil contoh misalnya tadi malam itu kapal masuk di Labuan Bajo membawa 1.000 penumpang di sana. Mereka datang dari Makassar, tidak ada satupun upaya untuk mencegah. Karena itu perlu kiranya dipikirkan penyisiran massal. Jadi ada penapisan massal sehingga hanya orang-orang yang bebas dari COVID-19 yang boleh masuk ke suatu tempat. Gitu. Kalau ada yang tadi mengatakan, saya lupa siapa ya, apakah Pak Pandu atau salah satu pemirsa mengatakan sebaiknya sudah Menteri Kesehatan tetapkan saja bahwa seluruh daerah di Indonesia 34 provinsi itu adalah daerah yang rawan ataupun terkena COVID-19 sehingga kemudian PSBB itu otomatis dilaksanakan oleh seluruh daerah. Bagaimana Bang? Ya harus jujur dikatakan bahwa pada level paling bawah PSBB itu sebetulnya sudah dijalankan dengan penuh kesadaran. Katakanlah di level tingkat RT, RW, desa, hal-hal seperti ini sudah ada. Juga di beberapa kabupaten kota juga menerapkannya. Memang tanpa aturan, ada kreativitas dari kepala daerah untuk menerapkan ini. Tetapi setelah aturan dibuat, mestinya aturan itu untuk dilaksanakan, bukan untuk disusun. Aturan itu tidak disusun untuk gagah-gagahan, tetapi harus implementasi. Nah, ke depan ini pelajaran penting bagi kita. Setiap aturan itu, apalagi di dalam situasi darurat, mestinya aturan yang aplikatif, yang bisa diterapkan secepat-cepatnya gitu. Kalau tidak ada perubahan juga Bang dari sejak kita bicara ini, lalu apa yang terjadi kira-kira? Ya mestinya sih harus ada perubahan ya. Ada perubahan? Ya kalau tidak perubahan itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah sesuatu yang salah itu jangan dipertahankan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan ini sebenarnya kan tidak berhasil juga. Kalau kita sebagai anggota masyarakat tidak melaksanakannya. Himbauan untuk masyarakat apa Bang Gaudens? Ya harus kita memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kreativitas masyarakat. Masyarakat itu sangat sadar kok, tanpa disuruh oleh pemerintah pun. Masyarakat itu sudah berinisiatif, katakanlah berinisiatif untuk tinggal di rumah. Bahkan sekarang ini ada kreasi-kreasi untuk membuat masker buatan. Ini kan sesuatu yang mestinya menjadi tugas pemerintah, tetapi diambil alih oleh warganya. Dari warga itu lebih cerdas dari pemerintahnya. Semoga yang disampaikan Bang Gaudens ini salah. Nanti pemerintah buktikan bahwa pemerintah sama cerdasnya atau bahkan lebih cerdas dari kita. Semoga kita bisa menjaga diri ya. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, sebaik-baiknya sebuah regulasi disusun tetap jauh lebih baik kalau bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, pusat dan daerah harus bergerak bersama untuk mempercepat pencegahan COVID-19. Inisiatif warga kendati tidak diatur dalam Permenkes juga hendaknya tetap menyala. Seluruh komponen bangsa harus bergotong royong berperang melawan COVID-19. Semoga kita